teman-teman pebisnis muda dan pemula. Kali ini aku bakalan kasih review aplikasi untuk membuat laporan keuangan untuk jualan kalian yang benar-benar menurut aku worth it banget, dan aplikasinya mudah untuk dipakai. Nah, ini namanya adalah aplikasi buku kas ya. Ini aplikasi yang gambarnya atau logonya itu berbentuk lebah warna kuning. Ini untuk pemakaiannya menurut aku sangat mudah. Misalkan ini kita buat nama bisnis baru, karena ini aku sebenarnya udah punya akun ya. Terus pilih kategori bisnisnya, misalkan lainnya, simpan. Nah, jadi di aplikasi ini dia itu menyediakan beberapa fitur. Yang pertama, fitur transaksi, itu untuk menambahkan nanti transaksi yang dilakukan oleh teman-teman, misalkan penjualan dan pembelian. Kemudian juga ada fitur hutang. Ini jadi nanti transaksi yang teman-teman lakukan dia itu hutang atau lunas, seperti itu. Kemudian juga bisa update stok barang yang teman-teman jual. Nah, fitur ini juga bisa memberikan notifikasi apabila misalkan stok barangnya itu mulai menipis. Biasanya di sini ada jumlah minimum agar bisa dikatakan kalau barangnya itu stoknya menipis. Kemudian ada fitur lainnya. Nah, di sini itu ada fitur transfer pembayaran juga. Di sini ada beberapa macam bentuk transfer pembayarannya atau metode pembayarannya. Kemudian ada kartu nama dan unduh laporan. Jadi teman-teman itu bisa mengunduh laporan keuangan itu per bulan atau per minggu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fitur nota ya, nota pembelian, seperti itu. Bisa notanya itu dicetak atau langsung dikirim ke pembeli. Misalkan ini aku coba fitur transaksi. Misalnya ini fitur transaksi ya. Ini misalkan penjualan, ini jumlahnya berapa? Misalnya 50.000. Nah, ini harga jualnya. Misalkan ini adalah sebuah penjualan. Kemudian harga pokoknya berapa? 45.000 misalnya. Nah, jadi dia itu langsung bisa menghitung keuntungannya, seperti itu. Nah, kemudian silahkan dicatat keterangannya. Ini misalkan penjualan apa? Tas misalnya ya. Nah, kemudian di sini juga bisa disetting tanggalnya, teman-teman bisa memilih. Kemudian, nah ini untuk mengaktifkan fitur hutang atau lunas. Jadi apabila dia hutang, bisa diklik yang belum lunas ini. Kemudian dia juga bisa menambahkan nama pelanggannya. Nama pelanggan itu bisa diambil dari kontak teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian bisa memberikan stok atau nama barangnya. Jadi misalkan tas ini jumlahnya 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian metode pembayarannya juga bisa teman-teman pilih. Ini juga bisa menambahkan metode pembayaran baru. Kemudian disimpan. Ini juga bisa diisi tanpa menambahkan kontak. Kemudian ketika disimpan, tampilannya akan seperti ini. Sebentar ya, masih loading. Nah, ini salah satu tampilan invoice atau nota yang dibentuk langsung oleh aplikasi ya, seperti ini. Jadi invoice-nya itu bisa di print atau bisa dikirim ke pembeli kita. Nah, kemudian jadi di sini misalkan teman-teman ingin membuat laporan keuangannya, itu bisa dilakukan per bulan dan per hari, per minggu juga bisa. Kemudian juga bisa diurutkan dari yang terbaru sampai terbaru dulu atau yang terlama. Kemudian juga difilter bisa, misalkan kita pengen lihat transaksi yang lunas dan yang belum lunas.
Kemudian untuk mencetak laporan bisa langsung saja ke laporan ini. Misalkan ini ada fitur lihat grafik analisa ya, jadi dia itu melihat analisis penjualan kita. Misalkan ini di tokoku yang udah ada isinya laporan keuangannya, aku lihat grafik analisanya. Nah, jadi di sini terlihat rinciannya, yang lunas berapa, yang belum lunas berapa. Kemudian juga bisa melihat tren penjualannya ya. Jadi seberapa banyak hasil penjualan yang kita dapatkan, seperti itu. Pengeluaran juga bisa kita lihat di sini. Nah, jadi pengeluaran yang paling banyak kita keluarkan itu di mana gitu, kita bisa lihat. Menurut aku ini sangat worth it dan sangat membantu untuk pebisnis pemula dan UKM kecil seperti ya aku ini yang masih jualan online kecil-kecilan ya, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga lancar usahanya. Thank you.